Oke, jadi kita langsung masuk aja soal latihan pertama, materi ketidaksamaan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kita kupas dulu sedikit tentang materi dari ketidaksamaan ini dulu ya. Nah, di sini kita punya bentuk ketidaksamaannya itu bentuk akar. Bentuk akar itu seperti ini. Misalkan AX plus B. Jadi ada akar, terus ada variabel X di dalamnya. Nah, di dalamnya ini bisa aja, ini kan bentuknya linear ya, bisa aja linear atau bisa juga bentuk itu kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kan kebetulan cuma satu ruas ya bentuk akarnya. Sebenarnya bisa aja ruas kanan AX plus B, terus kurang dari sama dengan akar CX plus D misalkan. Begitupun yang bentuk kuadratnya ya, bisa kedua ruas bentuk akar dan ataupun tidak. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya gimana sih kalau bentuk akar ini? Langkah pertama, kuadratkan kedua sisi atau kedua ruas. Jadi gimana caranya biar tanda akarnya ini hilang? Yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan nanti jadi bentuk persamaan atau ketidaksamaan linear seperti ini. Tapi bedanya sama ketidaksamaan linear top yang tidak ada bentuk akarnya, itu ada ketambahan langkahnya, yaitu syarat akar lebih besar dari atau sama dengan 0. X plus B lebih besar dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam akar ini misalkan dia lebih kecil dari 0 nilainya, artinya apa? Si nilai ini ada tanda negatifnya. Ada akar, terus dalamnya itu ada nilai negatif, kita tidak bisa mencari nilainya ya. Maka di sini dikasih syarat seperti ini. Kemudian di ruas kanannya juga seperti itu. Berarti CX plus D ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Akar 0 itu punya nilainya ya, ada nilainya maksudnya. Ada nilainya itu 0, akar 0 sama dengan 0. Sehingga nanti dari kedua syarat ini misalkan kita punya X lebih besar dari sesuatu dan X dari syarat kedua misalkan dia lebih kecil dari sesuatu. Tanda ini tergantung ya bagaimana penyelesaian aljabarnya. Intinya nanti kita mendapatkan 3 bentuk pertidaksamaan dalam X ini. Tapi belum selesai di situ. Langkah ketiganya itu cari irisan dari seluruh penyelesaian. Jadi ibarat ini penyelesaian pertama, X lebih kecil atau sama dari sesuatu, X lebih besar dari sama dengan sesuatu kedua, X lebih kecil sama dengan sesuatu yang ketiga. Nah, itu dicari irisannya dengan cara menggambarkan garis bilangan, kemudian tulis angka nilai di sini, misalkan di sini A, di sini B, di sini C misalkan, ya kan? Tulis deh, misalkan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, sehingga yang paling kirinya itu C dulu, kemudian B, kemudian A. Nanti tergantung tandanya ini digambarkan panah, misalkan X
lebih kecil dari A. Karena lebih kecil, maka tandanya itu ke kiri gitu, di gambar panah gitu kan. Nah ini panah pertama si A. Buat yang si B misalkan X lebih besar sama dengan dari B. Nah dia karena lebih besar, maka terhadap B dia harus panahnya itu ke kanan. X, oh berarti di sini jangan ini ya, contohnya itu kita koreksi. Contohnya itu lebih besar dari sama dengan C. Ini karena lebih besar dia, maka panahnya ke kanan juga. Nah nanti dari sini nih, yang garis panahnya ini bertumpuk, itulah daerah irisannya, itulah penyelesaian akhirnya. Begitu. Oke. Sekarang kita langsung bahas soalnya. Kita tahu ketidaksamaannya itu berupa akal X min 4, akal X min 4 lebih kecil dan sama dengan 2. Oke. Nah, karena di sini bentuk akarnya cuma di salah satu sisi, di ruas kiri maksudnya, sehingga kita cuma ada dapat 2 nanti, dapat 2 penyelesaian sementara. Oke, pertama kita angkanya itu dikuadratkan dulu ya. Ruas kiri di kuadrat, ruas kanan di kuadrat. Karena kuadrat maka akan hilang ya. X min 4, kemudian 2 kuadrat jadi 4. Nah, di sini kita mencapai bentuk pertidaksamaan linear. Karena kita ingin mencari bentuk X lebih kecil dari sesuatu, maka kita di sini pindahkan minus 4-nya. Minus 4 pindah jadi plus 4. Maka kita dapatkan penyelesaian pertama itu 8. Oke, sekarang yang dari syaratnya itu, syarat akar. Maka yang dalam akar ini kan X min 4. Nah, X min 4 ini harus lebih besar sama dengan dari 0. Kita selesaikan juga, dapat X min 4 nya pindah jadi X lebih besar sama dengan dari 4. Setelah itu, langkah ketiganya kita gambarkan garis bilangan. Di sini 4 yang lebih kecil, jadi 4 ada di kiri, kemudian 8 di kanan. Dan karena dia termasuk dari himpunan, ya kan di sini ada tanda sama dengannya, kita bulatkan yang padat. Kalau misalkan ibaratnya di sini nggak ada tanda sama dengannya, berarti ini tuh dia bulatannya bolong, tidak padat, karena tidak termasuk himpunan penyelesaian. Nah, tapi kita kembalikan seperti semula, karena di sini ada sama dengannya, kita padatkan. Oke, nah sekarang gambarkan panahnya. Panahnya itu untuk yang 8, X lebih kecil dari 8, maka terhadap 8 kita gambar panahnya itu ke kiri. Kalau lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Sekarang yang 4. Yang 4 X lebih besar dari 4, sehingga terhadap 4 ini panahnya itu ke kanan karena lebih besar. Maka di sini sudah terlihat ya, irisannya itu ada di tengah, sehingga penyelesaian akhirnya itu kita dapatkan. Misalkan ini garis bilangan dalam X, sehingga X lebih kecil sama dengan 8, lebih besar dari atau sama dengan 4. Inilah jawabannya. Nah, jawabannya ini bisa ditulis dalam bentuk notasi interval. Misalkan
4,8 gitu. Ini kurungnya itu pakai kurung siku karena 4 termasuk dari himpunan ada sambungannya, kemudian 8-nya juga termasuk dari himpunan. Seandainya dia tidak termasuk, misalnya tadi kan contohnya 4 yang tidak termasukkan, berarti notasi intervalnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk himpunan penyelesaian, misalkan ini juga sudah template. Penyelesaian itu adalah X, yang X ini memenuhi dari ekspresi ini. X lebih kecil sama dengan dari 8, dan X ini lebih besar atau lebih besar dari 4 atau sama dengan 4. Dan X ini merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Nah, atas ini juga sudah template. Ini juga sudah template. Jawabannya bisa dalam 3 bentuk. Selesai, kita lanjutkan nanti soal